Tuhan baik. Luar biasa, hari ini sepertinya outfit saya dan Ibu Lani matching ya. Sana dalam kondisi yang aman, lingkungan yang aman, pasti dia akan nyaman. Nah, kalau kita berbicara tentang kampus yang aman, fisik kampusnya. Jadi fisik kampusnya itu harus aman dulu nih. Aman dulu buat mahasiswanya gitu ya. Secara fisik dia harus yang sangat aman, sangat nyaman. Dia berangkat ke kampus pun dia harus merasa aman dan nyaman di lingkungan tersebut. Selain itu, kalau kita ngomong dari tutup atau dibungkus rapi dengan istilah candaan, gitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perjuangkan bersama. Kampus yang ideal itu harus memiliki infrastruktur yang baik, tapi juga relasi yang juga aman yang perlu dibentuk ya, sobat kampus. Nah, Ibu, di bulan aktivitas akademik yang berada di dalam. Oleh karena itu, memang ini butuh support system dari berbagai pihak sehingga Halo Sobat Kampus, sahabat pendidikan tinggi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, podcast LL Dikti 15 mengudara, mengeksplor cerita perguruan tinggi dari Timur Indonesia. Kembali lagi dengan saya Milka Nomleni yang hari ini akan bersamai kita di episode podcast kali ini. Tentu saja informasi yang akan kita bahas adalah topik yang sangat menarik dan juga relevan dan penting tentunya khususnya bagi para mahasiswa nih. Topik tersebut adalah bagaimana kampus menjadi ruang yang aman dan tentunya nyaman bagi para mahasiswa. Sobat kampus, di sini Milka tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan kita seorang tamu spesial. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Citra Bangsa yang juga merupakan seorang ketua Satgas PPKPT dari Universitas Citra Bangsa. Beliau adalah Ibu Dr. Lani Idekoro SPDM Home. Halo Ibu Lani, apa kabarnya Ibu? halo, selamat pagi, puji Tuhan baik. Luar biasa, hari ini sepertinya outfit saya dan Ibu Lani matching ya. Ada Senada merahnya, ada orange-nya Ibu ya. Senang sekali Ibu dalam segala kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk berbagi terkait dengan topik yang tentu saja sangat penting untuk diketahui bersama, apalagi sebagai seorang sivitas akademika dimanapun kita berada ya Ibu Lani. Iya, terima kasih juga sudah mengundang saya di acara podcast pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Lani. Nah, topik kita kali ini Ibu membahas tentang kampus aman, mahasiswa nyaman. Berbicara tentang istilah kampus yang aman Ibu, sebenarnya seperti apa kriteria kampus ideal yang menjadi ruang belajar nyaman serta juga aman bagi seluruh sivitas akademikanya Ibu? Oke, baik. Terima kasih Kak Milka. Kalau kita berbicara tentang kampus aman dan nyaman, ini kan berbicara sesuatu yang kompleks sekali ya. Kita mulai dulu dari aman. Kalau ada rasa aman, tentunya nyaman pasti ya. Oke. Semua orang itu kalau ada dalam suasana, dalam kondisi yang aman, lingkungan yang aman, pasti dia akan nyaman. Nah, kalau kita berbicara tentang kampus yang aman, tentunya ini kita berbicara dulu tentang ruang lingkup kampusnya, fisik kampusnya. Jadi fisik kampusnya itu harus aman dulu nih. Aman dulu buat mahasiswanya gitu ya. Secara fisik dia harus aman. Dia menyediakan fasilitas yang baik gitu ya, nyaman secara fasilitas, nyaman secara lingkungannya gitu, itu harus aman dulu. Sehingga kalau fisik kampusnya ini sudah aman, sudah nyaman untuk mahasiswa, aman dalam artian gini, mahasiswa tidak takut lagi dia berada di kampus sampai sore hari. Gitu ya. Dia misalnya selesai kuliah, dia masih ingin berdiskusi dengan teman-teman atau masih ingin mengerjakan tugas dengan teman-teman atau bahkan mungkin dia masih melakukan proses bimbingan dengan dosen, dia tidak merasa khawatir di sana, gitu ya. Penerangannya bagus, gitu ya. Akses ke kampusnya juga aman, dikawal oleh keamanan yang baik, yang ramah, yang tentunya menjamin keamanan di lingkungan kampus. Itu yang paling penting, sehingga mahasiswa itu rasa nyaman ada di kampus. Khawatirnya mahasiswa itu hanya ke kampus, dia datang dari kos atau dari rumah ke kampus, absen, kemudian ikut kuliah, terus dia pulang. Dia tidak punya rasa nyaman memiliki kampus. Mahasiswa kupu-kupu ya Ibu ya. Tentunya kita semua menginginkan kampus itu atau kita mau menghadirkan kampus itu sebagai rumah kedua buat mahasiswa. Dia keluar dari rumah yang sangat aman, sangat nyaman, dia berangkat ke kampus pun dia harus merasa aman dan nyaman di lingkungan tersebut. Selain itu, kalau kita ngomong dari fasilitas,
listrik, security, penjagaan yang bagus, kita juga harus menciptakan lingkungan kampus yang membuat kita nyaman. Nyaman secara apa? Psikologinya kita nyaman, mahasiswa kita nyaman gitu kan. Jadi tidak ada kasus-kasus perundungan di sana, tidak ada lagi kasus bully membuli di sana. Mahasiswa berinteraksi dengan dosen pun merasa nyaman, apalagi sesama dia mahasiswa. Nah, kadang ini yang masih sangat sulit kita temukan ya. Kasus-kasus perundungan masih banyak ada di lingkungan kampus. Dengan apa ya, ditutup atau dibungkus rapi dengan istilah candaan gitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perjuangkan bersama sehingga kampus ini bukan saja menjadi kampus yang aman, tetapi nyaman juga bagi seluruh sivitas akademika. Oke, berarti memang kampus yang ideal itu harus memiliki infrastruktur yang baik, tapi juga relasi yang juga aman yang perlu dibentuk ya, Sobat Kampus. Nah Ibu, di bulan Mei ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berfokus untuk mengkampanyekan terkait kampus aman dari kekerasan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa salah satu contoh kekerasan di lingkungan kampus adalah perundungan. Nah selain perundungan, apa saja Ibu kekerasan yang berpotensi terjadi atau mungkin sering terjadi nih di lingkungan kampus Ibu Lani? Oke, kalau menurut Kemendikti edaran Permen itu di situ ada banyak sekali kekerasan-kekerasan yang sering terjadi. Tapi kalau kita mau klasifikasikan kembali atau kita melihat kembali, memang kasus perundungan itu sangat tinggi di perguruan tinggi. Mahasiswa masih sering itu tadi saya katakan membungkus bahasa-bahasa perundungan ini atau masalah-masalah perundungan ini dalam bentuk candaan gitu ya. Bully membuli masih ada, sering ada. Di sini saya bisa katakan bahwa kekerasan verbal dan non-verbal, saya cukup membaginya menjadi dua bagian. Kekerasan verbal dan non-verbal ini masih sering terjadi. Entah itu antara sesama mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan pegawai gitu ya. Ini masih sering terjadi. Nah, ini butuh perjuangan bersama, kerja keras kita bersama, bagaimana kita membangun suatu suasana akademik, satu budaya akademik yang jauh dari kekerasan seperti ini. Nah, kalau kita berbicara kekerasan-kekerasan verbal, tentunya ini juga sangat kompleks karena berhubungan dengan psikologi gitu ya, bagaimana psikologi kita mahasiswa, psikologi dosen, juga psikologi staf dan pegawai atau seluruh sivitas akademik yang berada di dalam. Oleh karena itu memang ini butuh support system dari berbagai pihak sehingga terbangunlah budaya verbal yang jauh dari kekerasan. Sedangkan kekerasan-kekerasan non-verbal ini banyak sering terjadi. Kita bisa lihat saat ini mahasiswa itu karena mungkin pengaruh orang muda, rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran, ingin mencoba sesuatu, ini bisa berdampak pada kekerasan-kekerasan. Sedangkan kegiatan-kegiatan di dalam kampus itu banyak sekali Kak ya. Ada perlombaan-perlombaan, ada pertandingan-pertandingan, kadang malah kegiatan kampus ini bukan dilihat sebagai sebuah sarana untuk apa ya, mengalirkan minat dan bakat, tetapi kemudian menjadi ajang persaingan yang bisa berdampak pada kekerasan-kekerasan non-verbal. Jadi kekerasan-kekerasan non-verbal dalam ini kekerasan fisik itu juga ada di lingkungan kampus. Tentunya saya tidak bisa mengatakan bahwa kampus itu juga bersih dari yang namanya kekerasan mengarah pada seksualitas dan lain sebagainya, itu tentu ada. Tapi tentunya kami Sivitas Akademika, seluruh perguruan tinggi pasti akan berusaha menjaga kampusnya, menjaga marwahnya, menjaga alma maternya, sehingga jauh dari yang namanya kekerasan, baik itu kekerasan verbal dan non-verbal, hingga pada kekerasan seksual. Gitu, Oke, jadi memang ini penting ya untuk diketahui oleh kita Sobat Kampus berbagai bentuk kekerasan agar kita harus waspada, jangan sampai itu terjadi di sekitar kita dan seperti apa kita harus mengatasi hal tersebut akan kita bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah Ibu Lani berbicara tentang tadi ada kekerasan verbal, nah kalau misalnya kita melihat tentang fenomena di mana
ada juga bentuk kekerasan seperti cyberbullying yang malah dilakukan oleh seorang sivitas akademika seperti mahasiswa dan juga pihak-pihak lainnya. Seperti apa Ibu melihat fenomena kekerasan verbal yang sekarang ini juga melibatkan penggunaan media digital, Ibu? Oke Kak, ini yang kita bisa juga sebut sebagai sebuah fenomenologi atau sebuah fenomena ya, gunung es sebenarnya ini Oke. perlu sama-sama memberi perhatian serius, bukan saja hanya kita sebagai pendidik terutama orang tua ya Kak ya. Saat ini orang tidak lagi melihat sahabat, orang tua sebagai teman bercerita gitu. Oke. Kebanyakan orang muda saat ini, entah bagaimana pola asuhnya, kita kembali lagi kalau berbicara tentang proses pendidikan, maka kita tentu kembali pada proses pendidikan dasar itu ada dalam rumah. Kita bisa melihat kembali lagi ke belakang. Bagaimana pola asuh kehidupan di dalam rumah ini yang berpengaruh nanti pada perkembangan anak didik selanjutnya. Nah, saat ini orang tidak lagi melihat temannya, sahabatnya, tidak melihat orang tuanya sebagai suatu tempat untuk dia berbagi, bercerita, dia mencurahkan isi hatinya. Saat ini anak-anak SD saja, jangankan anak-anak SD, anak-anak yang belum berpendidikan, anak TK saja sudah mudah sekali mengakses handphone ya. Lebih mudah handphone itu ada di tangan gitu. Nah, anak kemudian melihat bahwa pada saat dia bercerita atau pada saat dia melakukan curhat di media sosial, perhatian itu akan langsung cepat dia dapatkan. Nah, saya melihat ini sebagai satu, kalau mau dibilang satu pemberontakan oleh generasi saat ini atau satu tren yang ada di generasi saat ini pun bisa saja seperti itu. Dan kalau mau dibilang saat ini bukan hanya dilakukan oleh para generasi Z ya, tapi makin ke belakang ini makin banyak generasi yang lebih memanfaatkan media sosial sebagai tempat curhat, tempat bercerita, tempat mengadu masalah dan lain sebagainya. Kalau kemarin-kemarin kita kita mungkin tidak menemukan orang bercurhat di media sosial ya. Saat ini orang melihat pada saat dia curhat di media sosial, dia akan menarik perhatian banyak orang. Gitu. Apalagi yang lagi tren saat ini Facebook apa gitu. Dia mudah sekali bertemu dengan suatu musibah, bencana, bukan langsung ditolong tetapi malah difoto kemudian di-up ke media. Nah, hal-hal inilah juga yang mempengaruhi gitu. Seseorang masih memandang bahwa di media sosial itu satu sarana untuk menyelesaikan masalah. Nah, di perguruan tinggi pun kami sedang mengalami hal yang seperti itu, Kak. Kami juga sedang mengalami hal-hal seperti itu. Kami di perguruan tinggi, khususnya apalagi saya di Universitas Citra Bangsa, kami ada mempersiapkan center studi untuk mahasiswa, student center. Ada student center yang kami siapkan, di mana student center ini kami buka pelayanan untuk juga menerima keluh kesah mahasiswa. Ada teman bercerita namanya di sana. Jadi di mana mahasiswa bebas bercerita, kami menyiapkan psikolog di sana. Mahasiswa bebas bercerita apa saja masalahnya, gitu. Selain kami punya Satgas PPKPT ya. Satgas PPKPT ini disediakan agar seluruh mahasiswa yang mengalami masalah, seluruh sivitas akademik yang mengalami masalah kekerasan di lingkungan kampus bisa langsung melapor kepada Satgas. Nah, ini yang kami lihat, Kak. Walaupun kami punya student center, tapi masih ada mahasiswa yang curhatnya bukan ke student center gitu ya. Tapi malah curhatnya ke media sosial. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kami bahwa kami harus lebih meyakinkan lagi mahasiswa-mahasiswa kami untuk mempercayakan kami. Saat ini saya melihat bahwa memang menjadi seorang pendengar itu butuh kerja ekstra, butuh upaya keras gitu. Dan saat ini kami di Satgas PPKPT lagi mensosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa lebih membuka diri, berani speak up dan lain sebagainya itu kepada kami. Dan kami punya student center untuk siap menerima cerita apa saja yang dialami oleh mahasiswa.
Oke, luar biasa ya. Seperti apa yang sudah dilakukan Ibu Lani bersama dengan tim dari Citra Bangsa, kami bisa menyimpulkan bahwa ternyata ruang aman itu dimulai dari bagaimana kita menciptakan ruang aman dalam bercerita. Karena pun kalau tidak menjadi aman itu justru bisa menjadi potensi hadirnya kekerasan. Kekerasan Seperti ya. yang kita lihat sekarang ini ada kekerasan di ruang digital yang semakin marak terjadi. Oke, terima kasih Bu Lani sudah berbagi ceritanya ya tentang bagaimana Universitas Citra Bangsa ini juga sudah punya gebrakan tentu saja untuk mencegah bagaimana kasus terjadi di lingkungan digital itu tidak menjadi marak di lingkungan mahasiswa juga, Ibu ya. Oke, Ibu Lani tadi juga sudah sempat mention bahwa Satgas PPKPT dari Universitas Citra Bangsa ini juga terus menjalankan berbagai perannya dengan sangat baik. Kita tahu bahwa arahan terkait dengan pembentukan Satgas PPKPT ini atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini diatur melalui Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Nah Ibu, ini kira-kira apa sih Satgas PPKPT ini dan seperti apa peran penting dari Satgas PPKPT di lingkungan perguruan tinggi? Oke, baik, terima kasih Kak. Kami Satgas PPKPT ini sebelumnya Satgas PPKS ya, khusus untuk kekerasan seksual. Tapi kemudian dengan Permen yang terbaru diperluas lagi menjadi Satgas PPKPT untuk menangani seluruh kasus kekerasan yang ada di perguruan tinggi. Jadi kami Satgas ini terdiri atas 4 dosen, 1 staf, dan 2 orang mahasiswa. Jadi dosen-dosen di sini kami melewati beberapa tahap seleksi, kemudian sampailah pada tahap pembentukan Satgas. Untuk kami sendiri Universitas Citra Bangsa, para dosen yang ada di dalam Satgas itu ada dari beberapa fakultas, fakultas yang ada di Universitas Citra Bangsa. Ada dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada dari Fakultas Bisnis dan Pariwisata, ada dari Fakultas Kesehatan, saya sendiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada seorang staf dan ada 2 orang mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Jadi gitu Kak, kerja kami saat ini lebih banyak kepada sosialisasi. Beberapa penyuluhan kami buat sudah berjalan di Universitas Citra Bangsa. Tentunya kami melibatkan mahasiswa juga berkoordinasi dengan ormawa-ormawa yang ada di setiap fakultas. Ada BEM, ada HMPS, di setiap prodi kami bekerja sama. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami buat, kami sempat buat semacam diskusi bersama para narasumber yang di luar yang kami hadirkan, sehingga kami mengajak ya mahasiswa untuk lebih berani berbicara, lebih berani speak up gitu kayak. Jangan sampai dia mengalami kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, tetapi dia tidak berani melaporkan. Dia lebih memilih diam. Nah inilah upaya-upaya yang kami terus buat gitu ya. Di setiap penerimaan mahasiswa baru kegiatan PPKMB kami juga menyelipkan kegiatan ini atas arahan rektor dan tentunya dari Warek 3 yang mengurus kemahasiswaan, itu diarahkan sehingga di dalam materi-materi PPKMB tidak saja hanya memperkenalkan tentang lingkungan kampus, tetapi kami juga menyelipkan materi tentang Satgas PPKPT gitu. Jadi bagaimana ruang kerjanya Satgas, bagaimana apa yang dikerjakan di Satgas, bagaimana upaya-upaya perlindungan terhadap mahasiswa itu disampaikan secara lugas di dalam kegiatan PPKMB. Selain itu juga kalau kemarin kami juga selipkan dengan materi narkoba, anti korupsi juga ada dari teman-teman dari Polda ada, dari BNN juga ada. Jadi memang di kami di Universitas Citra Bangsa di awal penerimaan mahasiswa baru PPKMB itu kompleks sekali materi-materi yang kami suguhkan kepada mahasiswa, memperkenalkan kepada mahasiswa apa-apa yang harus mereka jalani nanti di dalam lingkungan kampus, diperkenalkan dengan baik. Juga bagian dari Satgas ini. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain. Kemarin kami bekerja sama dengan Dinas DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga bekerja sama dengan PPA Polda Nusa Tenggara Timur. Kami juga bekerja sama dengan para aktivis perempuan dan anak yang kami hadirkan juga beberapa kali kami hadirkan para psikolog untuk
kembali membuat refleksi bersama adik-adik mahasiswa. Kemarin kebetulan banyak sekali kasus bunuh diri. Itu yang membuat kami Satgas memilih untuk harus segera kami sosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami bahwa masalah itu tentu ada. Tidak ada mahasiswa, tidak ada manusia yang luput dari masalah. Tetapi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Seberat apapun masalah itu bukan harus berakhir dengan sebuah keputusan untuk bundir gitu ya. Ada banyak ruang, ada banyak orang yang siap mendengar, menerima cerita. Jadi di situ kami lebih banyak kepada sosialisasi untuk pencegahan. Nah itu ruang-ruang kerja kami di Satgas PPKPT Universitas Citra Bangsa. Oke, luar biasa menarik sekali ya sobat pendengar bahwa ternyata Satgas PPKPT ini hadir dengan tujuan utama yakni melakukan pencegahan dan juga penanganan terkait dengan kasus kekerasan di perguruan tinggi seperti yang sudah dilakukan Ibu Lani dan teman-teman di Citra Bangsa. Ada berbagai bentuk sosialisasi, kemudian ada juga konseling yang dilakukan secara masif ya Ibu Lani ya, tidak saja saat penerimaan mahasiswa baru tapi juga rutin dilakukan di lingkungan kampus. Nah, Ibu Lani, menarik bahwa Satgas PPKPT ini tentu saja tidak berjalan sendiri. Berdasarkan Permendikbud juga yang tadi sudah dijelaskan bahwa wajib bagi kampus yang memiliki Satgas itu ada pedoman PPKPT-nya. Dan menariknya sobat pendengar bahwa kemarin ketika kita dari LL Dikti baru saja melakukan BIMTEK terkait dengan penyusunan pedoman PPKPT, ternyata di Universitas Citra Bangsa sudah dahulu nih punya pedomannya sendiri. Nah, boleh diceritakan Ibu Lani sudah sejak kapan Universitas Citra Bangsa punya pedoman PPKPT dan apa yang melatar belakangi sehingga pedoman ini kemudian lahir lebih dahulu di Universitas Citra Bangsa? Oke, baik, terima kasih. Setelah kami dibentuk, setelah Satgas ini dibentuk, tentu kami punya juga rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas ini. Selain bentuk rasa tanggung jawab yang kami buat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi, yang juga kemudian disupport oleh universitas untuk menyediakan sarana dan prasarana kami sosialisasi, tentu kami juga merasa perlu untuk memiliki sebuah pedoman gitu. Karena pedoman ini arah gitu ya untuk kami bisa lebih melangkah lebih jauh lagi. Kemarin kami bekerja sama dengan Umedaya Nusantara, salah satu organisasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di Umedaya Nusantara inilah kemudian kami juga melakukan MOU bersama Umedaya Nusantara. Setelah kolaborasi MOU itu antara Umedaya Nusantara dan Rektor Universitas Citra Bangsa, kemudian lahirlah beberapa PKS yang disepakati. Salah satunya adalah pembuatan pedoman ini. Jadi lewat Umedaya Nusantara kemudian kami difasilitasi oleh Umedaya untuk menghadirkan narasumber dari LBH Apik gitu. Pak Dhani Manu dihadirkan bersama kami seluruh Satgas untuk membahas pedoman itu. Jadi ada pedoman yang dibuat dalam bentuk peraturan rektor, juga ada SOP untuk penanganan pelaporan gitu ya. Entah itu SOP penanganan pemeriksaan ataupun SOP lainnya gitu. Nah, di dalam panduan kami dalam bekerja membuat peraturan rektor ini, karena kami juga di dalamnya tidak ada yang berlatar belakang hukum, tentunya kami sangat butuh dukungan dari teman-teman yang sangat memahami hukum ini. Oleh karena itu lewat Umedaya Nusantara kemarin hadirlah teman-teman dari LBH Apik. Mereka yang mensupport kami sehingga melihat bagaimana penyusunan pedoman ini, dimulai dari pembuatan latar belakang dan urgensinya gitu. Jadi memang pedoman ini dibuat untuk menjawab kebutuhan khusus kami yang ada di Universitas Citra Bangsa. Jadi ciri khas pedoman ini pun dilatar belakangi dengan ciri khas yang ada di Universitas Citra Bangsa. Kami sebelumnya mendata dengan baik kekerasan-kekerasan apa saja yang sering terjadi di UCB.
karena kami semua yang di dalam Satgas itu adalah dosen-dosen, pegawai dan mahasiswa, tentunya kami yang paling tahu bentuk-bentuk kekerasan apa yang sering terjadi di lingkungan itu. Oke. Nah, kemudian di situ kita membahas bersama sehingga dari latar belakang, urgensi, kemudian kita sampai pada tujuan-tujuan dan apa saja yang harus ada dimuat di dalam pedoman atau pedoman yang kami buat dalam bentuk peraturan rektor. Oke, menarik sekali ya Sobat pendengar. Nah, tadi Bu Lani juga sempat menyebutkan tentang muatan dalam pedoman ini. Kira-kira secara spesifik apa saja nih Bu Lani yang termuat dalam pedoman tersebut? Jadi Kak, dalam pedoman yang dalam bentuk peraturan rektor ini memang harus sangat detail gitu ya. Yang dimasukkan dalam peraturan rektor ini semua hal tidak hanya bentuknya abstrak gitu. Kami membuat dia sangat detail sehingga kami yang ada di dalam Satgas maupun teman-teman sivitas akademika yang ada di Universitas Citra Bangsa begitu membaca peraturan rektor ini memahami dengan detail apa itu kekerasan. Jadi kami mulai memuatnya dengan definisi kekerasan dulu, dimulai dari hal yang sederhana. Definisi kekerasan itu apa? Kemudian dia masuk pada 6 bentuk kekerasan itu apa saja gitu. Kemudian sasarannya gitu ya. Tujuannya kepada siapa, bentuk larangannya seperti apa. Itu semua dimuat sedetail mungkin sehingga orang tidak salah mengartikan atau tidak salah mendefinisikan apa yang termuat dalam peraturan rektor itu. Ini juga membantu kerja Satgas sehingga Satgas benar-benar memegang peraturan rektor ini sebagai pedoman. Kami khawatir ada mispersepsi sehingga dalam membaca pedoman rektor. Sehingga pedoman rektor ini kami mencoba membuatnya sangat detail sekali. Dengan kepentingan pada saat pembaca atau kami dalam penanganan kasus kami bisa memahami dengan baik. Gitu Kak, itu gambaran singkatnya isi dari pedoman rektor kami, peraturan rektor kami. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Kampus. Nah, apakah dalam pedoman itu Ibu juga mengatur tentang langkah pencegahan dan juga pendampingan korban? Apakah itu juga dimuat dalam pedoman? Ya, itu ada Kak. Jadi tata cara penanganan kekerasan itu juga kami muat di dalam, ada tahapan-tahapannya, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, hingga lingkup kejadian, tindak lanjut dan lain sebagainya itu ada dimuat seutuhnya di dalam peraturan rektor tersebut yang kemudian diterjemahkan lagi ke dalam SOP-nya gitu. Baik, luar biasa. Berarti memang sangat rinci, detail karena ini berkaitan dengan bagaimana mencegah dan juga menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terkhususnya seperti yang sudah dilakukan di Universitas Citra Bangsa. Nah, Ibu, di sini kan sudah ada pedomannya. Seperti apa pengalaman implementasi dari pedoman ini sepanjang pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan yang mungkin saja pernah terjadi di Universitas Citra Bangsa, Ibu? Ya, Kak, kalau berbicara tentang kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita nol kekerasan. Tapi kami berusaha bagaimanapun sehingga di lingkungan kami itu mencapai titik nol kekerasan. Tentunya semua sivitas akademik menginginkan bahwa lingkungannya akan aman, lingkungannya akan nyaman sehingga bukan saja mahasiswa tetapi para dosen, para tenaga-tenaga yang ada di lingkungan tersebut itu merasa aman dan nyaman. Nah, kami sendiri Satgas setelah melakukan penyusunan draft peraturan rektor hingga SOP ini kami tidak selesai di situ. Seperti apa yang saya katakan tadi, kami juga perlahan membentuk beberapa kegiatan-kegiatan sebagai bentuk sosialisasi penanganan kekerasan itu terjadi. Nah, kekerasan tentu terjadi Kak. Tetapi sampai hingga saat ini kami masih bisa menangani secara internal, belum ada kasus-kasus luar biasa yang perlu penanganan serius hingga hari ini. Nah, penanganan kasus ini pun kami di Satgas tentu bekerja sama dengan fakultas-fakultas. Jadi bukan saja hanya Satgas yang bekerja penuh dalam penanganan kasus maupun sosialisasi pencegahan kasus, tetapi setiap fakultas juga ikut terlibat gitu. Jadi setiap fakultas ada kolaborasi bersama. Tadi saya katakan bahwa penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak bisa hanya dilakukan oleh Satgas. Satgas terbatas sekali dan penanganan kasus ini sangat
terbatas hanya pada ruang perguruan tinggi. Kami tidak bisa, Satgas juga tidak bisa seperti teman-teman yang ada di luar sana, yaitu teman-teman polisi, menyelidiki kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau investigasi. Kami tidak bisa melakukan seperti itu. Kami hanya menerima kasus yang dilaporkan. Gitu. Oleh karena itu Satgas berusaha bekerja sama dengan prodi-prodi, fakultas-fakultas yang ada di Universitas Citra Bangsa sehingga meminimalisir kasus-kasus seperti ini. Gitu. Jadi tidak semua kasus itu akan sampai ke Satgas. Seandainya kasus ini bisa diselesaikan di program studi, ini akan selesai di program studi. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang kemudian mahasiswa merasa saya harus sampai ke Satgas. Itu dia akan bisa sampai ke Satgas. Jadi memang butuh kerjasama secara utuh, secara menyeluruh untuk kami semua yang ada di lingkungan perguruan tinggi, baik itu mahasiswa, dosen, pendik, gitu ya. Seluruh yang ada di lingkungan perguruan tinggi itu dia harus berkolaborasi bersama untuk menciptakan kampus yang aman dan nyaman tadi itu, Kak. Oke, berarti dicatat ya Sobat Kampus, kalau mau lingkungan kampus kita aman dan nyaman, kita perlu berkolaborasi seperti yang sudah dilakukan oleh Satgas PPKPT dari Universitas Citra Bangsa. Oke, baik Sobat Kampus, tadi kita sudah mendengar banyak sekali ya Ibu Lani bercerita tentang bagaimana implementasi pedoman dan juga bagaimana Satgas PPKPT dari Universitas Citra Bangsa ini menjalankan tugasnya. Nah, sejauh Ibu dan juga teman-teman dari Satgas PPKPT UCB menjalankan peran ini, Bu, apakah pernah ada kendala yang dialami dalam menjalankan mandat ini, Bu? Kendala tentu ada, kayak tidak mungkin ada namanya satu program dia tanpa kendala. Kendala pasti ada. Baik itu dari internal kami sendiri gitu ya, jadi kendala-kendala itu ada. Saat ini kami di Satgas PPKPT Universitas Citra Bangsa memang kami sudah terbentuk, tetapi dukungan dalam bentuk fasilitas memang kami masih sangat kurang. Seperti ruangan-ruang konseling itu memang kami sudah ada ruangan bercerita dalam hal ini, tapi masih sangat membutuhkan ruang yang lebih privasi lagi. Jadi seperti itu. Support anggaran itu pun juga kami masih sangat butuhkan karena tentu dalam konteks kampanye bersama, sosialisasi bersama, tentu kami membutuhkan anggaran-anggaran. Tetapi kemarin saya selaku yang dipercayakan di Satgas PPKPT, saya mencoba untuk berdiskusi kemarin dengan Warek 3 kami. Beliau juga menyarankan bahwa kita bisa berkoordinasi, bisa berkolaborasi sehingga dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nanti rancangan anggaran kemahasiswaan nanti itu bisa melibatkan kita dari Satgas gitu. Jadi setidaknya di anggaran berikut penyusunan RAP berikut di Universitas Citra Bangsa, Satgas akan masuk dalam pembiayaan-pembiayaan yang ada di bawah kemahasiswaan. Jadi tentu masalah itu ada, Kak, tapi kami tetap berupaya berkolaborasi dengan pimpinan perguruan tinggi, tentunya berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi kami, sehingga bagaimanapun Satgas ini tetap menjadi ruang yang perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi, khususnya di Universitas Citra Bangsa. Kalau di tempat-tempat lain saya kurang tahu bagaimana peran perguruan tinggi, peran pimpinan-pimpinan perguruan tinggi mereka, tetapi saya yakin memang butuh koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga Satgas ini bisa tumbuh dengan baik. Kami juga berharap LLDikti 15 bisa menaruh perhatian yang penuh kepada Satgas yang telah dibentuk. Jangan sampai kemudian Satgas ini habis dibentuk selesai di situ, gitu ya. Kolaborasi seperti ini, kehadiran kami misalnya hari ini diundang oleh LLDikti, ini juga bentuk komitmen bersama LLDikti untuk tetap berkolaborasi bersama kami di perguruan tinggi. Ya, semoga ke depan kolaborasi ini bisa lebih berdampak ya, Kak ya. Oke, amin ya Ibu ya. Semoga ini menjadi harapan kita bersama yang juga terwujud berkat kolaborasi-kolaborasi yang akan ada ke depan terkait dengan penanganan dan juga pencegahan kasus di perguruan tinggi ini semakin ditekan dengan baik. Nah, Ibu Lani berbicara tentang kekerasan.
akhir-akhir ini banyak sekali ya kasus kekerasan yang terjadi, baik itu di lingkungan masyarakat, terkait juga yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Berkaitan dengan kasus kekerasan atau isu kekerasan ini, Bu Lani, seperti apa kita sebagai masyarakat atau juga sivitas akademika harus menaruh perhatian penting terkait dengan isu ini? Bagaimana kalau misalnya sebagian dari kita menganggap bahwa isu ini perlu untuk diabaikan? Ya, Kak, benar sekali apa yang Kak katakan. Jadi, sekali lagi, kalau ngomong kekerasan di perguruan tinggi itu kita tidak bisa menutup mata lalu bilang, "Oh tidak, kampus kami bebas dari kekerasan." Gitu ya. Pasti ada kekerasan itu. Yang namanya sekelompok orang lebih dari 5, lebih dari 10 orang, lebih dari 2 orang saja sering terjadi keributan, Iya. sering terjadi selisih paham. Apalagi dia sudah lebih dari 5 orang, sudah 10 orang, dia sudah lebih dari 100 bahkan sampai 1000 orang. Gesekan-gesekan kecil itu pasti ada. Di tingkat sesama mahasiswa pasti ada, mahasiswa Baik. dan dosen pasti ada, dosen dan pegawai pasti ada, dosen dan atasan pasti ada, atasan dan bawahan ada gitu ya. Apalagi di mana di perguruan tinggi juga terikat dengan yang namanya relasi kuasa Iya. gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu pasti ada gitu. Namun bagaimana kita menyikapinya gitu. Ada posisi-posisi tertentu yang menganggap kekerasan ini sudahlah diselesaikan cukup di bawah saja, diselesaikan di Oke. bawah. Jangan sampai melebar yang kemudian nanti mengganggu nama, kredibilitas dari perguruan tinggi. Nah, tentu kita di mana-mana juga menjaga nama baik dari suatu perguruan tinggi. Iya. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa kita perlu kolaborasi bersama sehingga menjaga kekerasan ini tidak lagi terjadi. Budaya kampus harus terbangun dengan aman dan nyaman, Oke, gitu. Ibu. Jadi memang benar ada segelintir orang, ada oknum lah Oke. yang pastinya tentu berpikir ini kekerasan sepele sekali gitu. Banyak anak-anak juga yang datang ke saya hanya bercerita bahwa ibu, kami sepertinya direndahkan dengan bahasa-bahasa seperti ini gitu. Saya tidak bisa langsung bilang itu kan hanya dosen yang bercanda di dalam kelas dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya katakan, kita lebih banyak melabelkan kekerasan-kekerasan verbal atau kasus-kasus perundungan itu dibalik candaan-candaan. Ini yang perlu kita bersama menyikapinya dengan serius. Jangan sampai kekerasan-kekerasan verbal yang kita bangun di dalam kelas kemudian menimbulkan satu proses pewarisan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga ini panjang jadinya gitu. Baik. Oleh karena itu budaya-budaya seperti ini perlu kita kerjasama, kolaborasi, membangun bersama sehingga cukup selesai gitu ya. Tidak perlu lagi dia menjadi budaya kekerasan yang harus dilanjutkan. Kami juga kebetulan saya juga mendapat tugas tambahan di kemahasiswaan di fakultas. Jadi saya mencoba membangun budaya antar senior junior. Ini tidak dibangun lagi dengan budaya kekerasan. Oke. Gitu. Di BEM fakultas itu ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan. Itu menjadi salah satu program unggulan BEM. Di dalam juga itu didesain serupa kegiatan-kegiatan yang tidak atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kekerasan. Saya tidak mau kekerasan-kekerasan ini dia terwariskan. Jadi ada proses senior junior yang kemudian juniornya merasa bahwa saya pernah mengalami gitu. Nah, kekerasan ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hari ini saya menjadi korban kekerasan dan berakhir di saya. Baik. Pada hari ini saya menjadi korban kekerasan, tidak menutup kemungkinan besok saya akan menjadi pelaku kekerasan berikutnya dan menghadirkan korban-korban yang lainnya. Oleh karena itu yang tadi saya katakan bahwa kita harus berkolaborasi bersama, membangun budaya-budaya yang positif, budaya-budaya kampus yang lebih bersih, budaya-budaya kampus yang lebih aman dan lebih nyaman.
Oke, luar biasa. Banyak juga pesan penting ya yang Ibu Lani sudah sampaikan kepada kita teman-teman, bahwa kita tidak boleh melabeli kekerasan meski itu dalam bentuk sederhana Iya. sebagai suatu candaan, karena itu justru menciptakan bentuk kekerasan yang lebih kompleks lagi ke depannya. Dan juga penting bagi kita untuk tidak menormalisasikannya ya Ibu ya, Iya. dalam berbagai pergaulan ataupun dalam komunikasi-komunikasi yang kita lakukan. Nah, kemudian Ibu Lani berbicara tentang kekerasan yang terjadi seperti tadi ada penanganan dan juga yang dilakukan oleh Satgas PPKPT sebagai orang awam atau sebagai mahasiswa yang mungkin juga belajar hari ini tentang bagaimana saya harus menjaga untuk tidak menjadi korban kekerasan atau tidak menjadi pelaku kekerasan, seperti apa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh Civitas Akademika agar membentuk suatu ruang aman dan nyaman yang bebas dari kekerasan. Iya, membangun, suatu budaya yang, menghadirkan aman dan nyaman ini kan dari kegiatan sehari-hari. Baik. Kalau kita melihat, atau kita menyebutnya budaya, ini tidak serta-merta dia jadi begitu saja atau dia hadir begitu saja. Budaya ini hadir dari kebiasaan sehari-hari, gitu ya. Sehari-hari. Jadi dibuat harus berulang-ulang gitu. Baik, Dia tidak bisa sekali buat kemudian dia menjadi budaya gitu. baik. Dia harus dibuat sekali dulu buat, dibiasakan, jadi terbiasa yang kemudian menjadi budaya. Nah inilah yang harus dibuat oleh seluruh Civitas Akademika suatu perguruan tinggi. Dia membiasakan, menghadirkan gitu ya. Dari menghadirkan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kekerasan, ini kemudian dia menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan kemudian dia lahirlah yang namanya budaya aman dan nyaman. Nah, di Universitas Citra Bangsa kami mencoba menghadirkan ruang-ruang diskusi. Ada Baik. sarana-sarana untuk mahasiswa, ada student center untuk mahasiswa untuk bercerita berbagi, begitu pula dengan para pendidik dosen. Baik. Kami juga lewat edaran-edaran rektor, saat ini kami sudah punya beberapa edaran rektor, misalnya edaran rektor dalam hal pencegahan terjadi kekerasan itu misalnya edaran rektor untuk tidak ada pemberian-pemberian yang berujungnya nanti berdampak pada gratifikasi. Oke, Gitu. benar Ibu. Jadi tidak ada permintaan-permintaan yang bisa diberikan dosen request Iya. kepada mahasiswa. Misalnya pada saat ujian nih, Iya. dosen harus request, ingat ya harus ada ini. Begitu panjang catatan benar untuk sekali. mahasiswa. Nah ini dihindari. Itu dibuat dalam edaran rektor. Kami menjaga, berusaha sekali untuk menjaga sehingga bentuk-bentuk kekerasan itu tidak terjadi lewat proses-proses ini, gitu. Jadi relasi-relasi kuasa yang seharusnya bisa menimbulkan kekerasan, kami berusaha untuk dihindari, gitu ya. Dihindarinya lewat apa? Pimpinan kami menaruh perhatian penuh dalam penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, sehingga lahirlah salah satunya ada edaran rektor tersebut, gitu Kak. Oke, baik. Luar biasa Ibu Lani. Terima kasih untuk pesan pentingnya ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya segala bentuk kekhawatiran kita terkait dengan kekerasan perlahan-lahan akan dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Ibu Lani. Mungkin sebagai penutup ya, terakhir sebelum kita akan mengakhiri podcast kita hari ini, adakah pesan penting dari Ibu Lani bagi seluruh Civitas Akademika atau mungkin juga seluruh masyarakat teman-teman yang menjadi pendengar podcast kita di hari ini terkait dengan bagaimana kita melawan kekerasan di sekitar kita? Oke, sebagai manusia, tentu kita terlahir bukan hanya sebagai makhluk individu, tapi kita terlahir sebagai makhluk sosial. Kita harus berinteraksi dengan sesama kita. Dalam interaksi tersebut tidak ada yang namanya luput dari gesekan. Tidak ada yang namanya nol, zero dari kekerasan. Tapi bagaimana kita merespon gesekan-gesekan tersebut sehingga gesekan-gesekan tersebut tidak menjadi problem yang lebih besar. Nah, untuk teman-teman yang ada di perguruan tinggi, mari kita bersama menciptakan kampus bukan menjadi ruang adu jotos di sana atau adu kekuatan di sana. Kita harus menciptakan kampus sebagai ruang rasa nyaman dan aman. Jadi begitu kita keluar dari rumah kita masing-masing, kita berangkat ke kampus,
kita merasakan suasana rumah kembali ada di perguruan tinggi atau di kampus tempat tujuan kita selain rumah. Seperti itu saja pesan dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Lani untuk pesan penutup yang sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Bapak saudara semua, seru sekali obrolan kita kali ini bersama dengan Ibu Lani. Terima kasih banyak Ibu Lani sudah hadir berbagi berbagai wawasan penting bagi kami di podcast episode kali ini. Semoga episode kali ini menjadi pengingat bahwa kampus harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan juga saling mendukung. Karena ruang yang sehat akan menciptakan generasi yang hebat. Saya Milka Nomleni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Terima kasih Ibu Lani mengeksplor dunia pendidikan tinggi dari timur Indonesia. Sampai jumpa.